Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lestiani, SSIT, MKes. Saya dosen pengajar mata kuliah Sistem Perencanaan Rumah Sakit pada program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit di Stikes Intan, Martapura. Diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep manajemen operasional, manajemen keuangan, dan juga perencanaan strategi rumah sakit. Maka saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di mana metode yang akan saya gunakan adalah diskusi dengan SGD atau disebut Small Group Discussion. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah metode pembelajaran yang interaktif dan juga efektif untuk meningkatkan pemahaman materi, yaitu Small Group Discussion atau kita sebut SGD. Metode ini dirancang untuk melibatkan mahasiswa agar secara aktif dalam berdiskusi kelompok kecil. Yuk kita pelajari apa itu SGD. Pertama saya akan membahas metode pembelajaran dengan SGD, yaitu Small Group Discussion. Small Group Discussion atau SGD adalah metode pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok kecil. Biasanya terdiri dari 4-6 peserta. Dalam SGD, mahasiswa bekerja sama untuk membahas suatu topik atau menyelesaikan masalah tertentu. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, melatih kerjasama, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga komunikasi. Metode Small Group Discussion memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya memberikan kesempatan bagi semua peserta untuk terlibat aktif, membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, cocok untuk materi pembelajaran yang kompleks. Namun, metode tersebut juga memiliki kekurangan, antara lain memerlukan waktu yang cukup lama jika kelompok terlalu banyak. Ada resiko peserta kurang aktif jika tidak ada bimbingan yang baik. Hasil diskusi bergantung pada dinamika kelompok. Peran fasilitator dalam SGD antara lain membuka diskusi dengan menyampaikan tujuan dan menjelaskan instruksi, membimbing proses diskusi dengan mengarahkan, mengelola waktu dan mendorong partisipasi aktif, memecahkan masalah kelompok dengan menangani konflik dan memberikan klarifikasi, mengawasi dinamika kelompok dengan menciptakan kondisi kondusif, mencatat dan merangkum hasil diskusi, memberikan umpan balik dengan menilai dan apresiasi. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen operasional, manajemen keuangan, dan juga perencanaan strategi rumah sakit. Nah, kira-kira apa sih kaitannya pertemuan kali ini dengan pertemuan sebelumnya? Masih ingat nggak pertemuan sebelumnya tentang apa? Jadi pertemuan sebelumnya itu berkaitan tentang etika dan hukum, Bu, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Iya, nah kira-kira kaitannya dengan materi yang sekarang itu kira-kira apa? Ada yang mau bisa menjawab? Jadi, Bu. Oh, Riza lagi, silakan. Jadi pertemuan sebelumnya itu menjadi landasan penting dalam penerapan konsep manajemen operasional, keuangan, dan perencanaan strategi. Namun pengelolaan operasional dan keuangan rumah sakit tidak hanya membutuhkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus memenuhi standar etika dan hukum untuk menjaga kepercayaan pasien itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan dari Rina tadi. Ya, silakan. Rumah sakit berusaha untuk menghindari pelanggaran dan memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan
yang berkualitas. Dengan memahami keterkaitan ini, kami dapat merancang strategi manajemen rumah sakit yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan legal. Tidak hanya fokus pada hasil saja, tapi juga terhadap moralnya juga. Makanya di situ ada kaitannya dengan etika dan hukum di pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum kita nanti masuk ke kasus nanti, kira-kira ada nggak yang punya pengalaman terhadap pelayanan yang di rumah sakit? Saya Bu. Ya, Tapi Bu boleh nggak kalau pengalamannya waktu di puskesmas? ya boleh. Yang penting di tempat pelayanan kesehatan. Bisa di klinik, bisa di puskesmas, bisa juga di rumah sakit. Kemarin waktu di puskesmas itu ada orang yang cukup lanjut usia datang. Terus dia tuh ketinggalan KTP gitu sama BPJS-nya. Terus bingung kan sama petugasnya mau gimana. Terus solusi dari kami minta kirimin sama orang yang di rumah. Tapi ternyata itu ngeblur gitu loh Bu, kartu BPJS-nya. Nah mungkin kedepannya itu supaya lebih bagus install aplikasi mobil jagaan gitu. Jadi kan ada elektronik kartunya langsung yang dikasih. Jadi itu kira-kira kalau permasalahan si pasien tadi lupa tidak membawa kartu, otomatis akan mengganggu masa antrian nggak? Iya, pasti itu akan mengganggu. Yang harusnya petugas itu bisa melayani, pasien selanjutnya itu akan terhambat di situ. Makanya bisa terjadi penumpukan pasien karena lagi mengatasi permasalahan si pasien tadi. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang punya pengalaman serupa lagi yang berhubungan terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit, khususnya mungkin masa tunggu nih. Masa tunggu ini sering sekali ataupun juga permasalahan yang paling banyak terjadi di rumah sakit. Bu, izin mungkin Ya. sedikit berbagi pengalaman. Jadi Bu, waktu saya berkunjung di rumah sakit, itu waktu mau berobat, nunggu antriannya tuh lumayan lama. Saya datangnya dari pagi, sampai mungkin nunggunya hampir 2-3 jam. Nah mungkin penyebabnya apakah dari SDM-nya yang masih kurang dalam pelayanan, ataukah waktu tunggunya tidak berdasarkan SOP sendiri di rumah sakit? Ya, terima kasih tadi. Jadi memang seperti itu ya. Banyak sekali kita masih menemukan di rumah sakit meskipun dia sudah menggunakan sistem digital ataupun yang belum, itu sekarang trouble-nya masih sama. Antrian yang lama. Jadi makanya hari ini kita akan membahas materi ini tentang konsep manajemen operasional. Karena itu, makanya kita sebagai administrasi rumah sakit kita perlu mempelajari ini tentang manajemen operasional. Bagaimana caranya mengoperasionalkan sistem di rumah sakit tersebut. Tujuannya apa sih kita mempelajari materi ini? Di sini kita mempelajari materi ini, tujuannya yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu memahami tentang konsep manajemen operasional, manajemen keuangan, dan juga perencanaan strategi rumah sakit. Jadi untuk manajemen operasional di sini kita ketahui adalah suatu proses pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan layanan kesehatan yang efisien dan efektif. Di sini dia akan fokus di bagian kualitas. Bagaimana kualitas pelayanan tersebut? Efisiensinya bagaimana? Tingkat kepuasannya pasien itu bagaimana? Itu akan bisa menjawab bagaimana suatu manajemen operasional di rumah sakit tersebut itu berlangsung. Untuk komponen utama manajemen operasional, di sini kita ketahui ada pengelolaan SDM. SDM yang ada di rumah sakit ini, bagaimana jadwalnya, bagaimana lokasinya, bagaimana pelatihannya, itu akan berpengaruh bagaimana kualitas SDM di rumah sakit tersebut. Pada manajemen fasilitas, bagaimana rumah sakit tersebut bisa melakukan pemeliharaan alat medis. Jika rumah sakit tersebut tidak mampu melakukan pemeliharaan peralatan rumah sakit, otomatis akan berpengaruh nanti rumah sakit tersebut memberikan pelayanan ke pasien.
Dan yang ketiga adalah tentang pengelolaan alur pasien, di mana proses registrasi ini itu sangat berpengaruh juga terhadap lama atau tidaknya pasien tersebut mendapatkan pelayanan. Apakah rumah sakit tersebut registrasi dan memang sudah sesuai dengan standarnya atau belum? Sedangkan yang keempat adalah tentang manajemen risiko. Manajemen risiko ini bagaimana dia melakukan pencegahan insiden medis di rumah sakit tersebut. Untuk tantangan dalam manajemen operasional, ini tantangan yang dirasakan oleh rumah sakit. Pertama adalah keterbatasan SDM. Kedua, pengelolaan antrian pasien. Yang ketiga adalah integrasi teknologi informasi. Tiga ini adalah salah satu tantangan yang dirasakan oleh rumah sakit. Kenapa? Pertama adalah SDM. Kita tahu sendiri, kalau seumpama rumah sakit tersebut mempunyai SDM, dia harus perlu dilakukan pelatihan. Jika keterbatasan SDM tadi, kita tahu sendiri, pada tempat pendaftaran, jika pasien itu membludak dengan jumlahnya yang sangat banyak, sedangkan rumah sakit tersebut hanya mempunyai SDM pada pendaftarannya mungkin 1 atau 2, akhirnya dia tidak bisa membackup pelayanannya, sehingga akan terjadi penumpukan pasien. Jadi di sini ibu akan memberikan tugas kalian untuk mendiskusikan suatu kasus. Di sini ibu berikan kasus dengan topik masalah efisiensi operasional dalam manajemen pelayanan pasien. Ini adalah kasus yang bisa kalian baca. Di rumah sakit tersebut, di wilayah urban mengalami keluhan dari pasien terkait lamanya waktu tunggu di ruang pendaftaran rawat jalan. Berdasarkan audit internal ditemukan beberapa permasalahannya. Permasalahannya antara lain adalah proses administrasinya. 1. Proses administrasinya itu masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama saat pengurusan. Kedua adalah SDM-nya. SDM di unit pendaftaran itu masih sedikit, sehingga pelayanannya pun juga terhambat. Yang ketiga adalah sistem antrian. Sistem antrian di rumah sakit tersebut masih manual. Mereka belum menggunakan yang digital. Yang keempat adalah penggunaan SIM RS ini masih terbatas karena kemampuan SDM-nya yang masih memerlukan pelatihan. Dari kasus yang ibu berikan tadi, silakan kalian selesaikan masalah tersebut dengan menerapkan fungsi manajemen POAC, planning, organizing, evaluating, dan juga controlling. Kalian paham dengan soal yang diberikan tadi kasusnya? Jadi kalian nanti bagi 2 kelompok. Satu kelompok itu adalah 4 mahasiswa. Jadi ada 2 kelompok. Ya. Kalian diskusikan bagaimana penyelesaian masalah kasus tersebut. Silakan bagi 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Mesti melihat. Kalian browsing temanya, tema masalah
yang itu.
Agar SGD berjalan sukses, perhatikan tips berikut. Pastikan topik yang dibahas relevan dan menarik bagi peserta. Bagilah kelompok secara adil untuk memastikan keaktifan semua anggota. Berikan panduan yang jelas tentang tujuan diskusi. Fasilitator atau dosen perlu memantau diskusi untuk memastikan semua kelompok tetap fokus. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran Small Group Discussion atau SGD adalah metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan juga kerjasama serta mengembangkan keterampilan analitis. Dengan pelaksanaan yang terencana, SGD dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, aktif, interaktif, dan juga sangat menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi proses belajar Anda. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menerapkan metode ini di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.